Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Nahmadullah Ta'ala, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini di baitin min kita, di rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih dikumpulkan dalam satu acara, dalam satu majlis yang mulia, satu majlis yang amat sangat mulia, jadi majlis ilmu, majlisnya para ulama, majlisnya para anbiya, majlisnya para rasul, dan majlisnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai para imamul huda. Ini kenikmatan yang sangat agung dan sangat besar. Yang kenikmatan ini tidaklah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba. Bagaimana banyak sahabat kita yang mereka itu ghaflah, mereka lalai dari kemuliaan, mereka terabaikan dengan berbagai urusan dan berbagai masalah, sehingga mereka diharamkan untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat agung ini. Kemuliaan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun dari perhiasan dunia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dunia manusia, dunia dan seluruhnya. Maka ikhwan fillah rahimahullah wa barakallahu fiikum, sewajibnya bagi kita semua untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan taufik dan hidayah dalam keadaan seperti ini, hatta Allah sampai kita berjumpa dengan Allah di kelak pada kemudian hari. Diberikan husnul khatimah di atas ilmu, di atas manhaj yang sahih, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah,
manhaj salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah sangat baik. Yang tidak mungkin seorang hamba itu mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di Kitabul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena banyak dan besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Sampai al-Imam Al-Allamah Imam A'immati Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid pernah menyatakan bahwa tidak mungkin seorang insan itu akan lepas dari nikmat Allah lahzatan walaupun hanya sekejap saja. Sekejap saja tidak mungkin seorang insan itu akan mampu untuk lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan yang sangat banyak itu adalah al-waktu, waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita, umur yang telah Allah karuniakan kepada kita, waktu yang siang dan malam yang merupakan masa di mana kita ini beramal, beraktivitas dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Dan waktu mempunyai kedudukan yang sangat besar dan sangat agung, sangat penting bagi seorang insan. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang mengisyaratkan akan pentingnya waktu adalah Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal laili idza yaghsha, dan demi malam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan wal duha, dan demi waktu duha. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wal asr, dan demi waktu asar. Beberapa ayat di sini menunjukkan akan besarnya, akan pentingnya manfaat waktu bagi kita semuanya. Karena tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bersumpah dengan sesuatu yang kecil atau bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Tidak mungkin, karena hal itu akan menurunkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu akan menurunkan akan keagungan Al-Quran seandainya Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat kecil. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan kata beliau yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. Apa itu? As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Ini menunjukkan juga akan pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Agungnya waktu
yang Allah berikan kepada kita yang harus dia syukuri sebagai bagian dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh, jika kalian bersyukur kepada nikmatku, la azidannakum, dan sungguh akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, wa la in kafartum, dan jika kalian ingkar kepada nikmat yang aku berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, sungguh azab adalah sangat pedih. Maka ikhwan fillah rahimahullah, waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Dikarenakan kita takut seandainya kita ingkar atau bahkan pergunakan kenikmatan itu kepada hal-hal yang Allah benci dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat azab yang sangat pedih. Termasuk di sini masalah waktu, masalah kesempatan hidup dan umur yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di antara cara seorang itu bersyukur terhadap waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Allamah Muhammad bin Bakar Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah bersyukur dengan mengucapkan tahmid, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur masih disimpan berikan umur. Banyak saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Banyak saudara kita yang sudah dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin kita berjumpa. Hari ini kita sudah tidak berjumpa dengan mereka. Baru kemarin dalam keadaan bersembah buruk, kemarin sudah meninggal dulu. Hilang kesempatan mereka untuk beramal, berbuat kebaikan di alam dunia ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah cara yang pertama dengan lisan, kemudian di antara cara bersyukur adalah dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita. Kita gunakan kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan kita realisasikan dalam amalan kebaikan, amalan yang bermanfaat bagi kita, amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bukan dengan perkara-perkara yang bahkan memberikan maksiat atau perkara-perkara yang Allah benci dan akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka nasihat kami kepada diri kami pribadi dan juga ikhwanana as-salafiyun untuk mempergunakan waktu, kesempatan di masa antum semua masih dalam keadaan segar. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa ajalmu. Waktu tidak akan pernah kembali kepada kita. Tidak akan pernah kembali yang namanya waktu kepada kita. Tapi waktu itu akan hilang dan pergi dengan hilangnya dan berlalunya masa demi masa. Dan al-ajal ikhwan fillah rahimahullah adalah sesuatu yang sangat pasti bagi kita. Satu hal yang sangat pasti, mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita akan pasti didatangi oleh yang namanya malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika ajal itu telah sampai kepada mereka, maka tidak akan mampu untuk diawalkan barang sesaat dan tidak akan mampu untuk diakhirkan barang sesaat. Tidak mungkin.
semuanya tepat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa tidak akan mampu mengetahui kapan beriman dia akan meninggal dunia. Meninggalkan dunia yang fana, penuh dengan fitnah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok pagi. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Al-maut ya ikhwan. Maka di sini marilah dan ajarkan kepada kami pribadi dan ikhwan. Hafizakumullah wa barakallahu fikum untuk bercepat berdiri dalam amalan kebaikan, memanfaatkan masa, waktu dan kesempatan. Terlebih antum adalah syabab, para pemuda. Seorang pemuda yang masih kuat, yang masih punya banyak kesempatan dan peluang-peluang untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di alam ini. Baik di dalam beramal ibadah, mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Baik dalam masalah kebaikan yang lain, amalan saleh. Baik di dalam masalah thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Pupuklah semangat kita sebesar-besarnya, sebagaimana para imamatu ahli sunnah wal jamaah, para as-salaf memberikan contoh kepada kita bagaimana semangat mereka dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu agama, dalam rehlah mengembara menuntut ilmu agama dan mencari syuyukh, mencari para guru. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, Allah menyatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba wahai para hambaku kepada al-khairat, kepada kebaikan. Al-khairat ikhwanifiddin rahimakumullah di sini adalah sangat banyak dan disebutkan oleh para ulama. Al-istibaq, berlomba-lomba, ataupun al-mubadarah, bersegera menuju kebaikan, itu adalah lawan dari angan-angan dan juga lawan dari al-qatl. Lawan dari sifat malas. Al-khairat yang disebutkan di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah meliputi seluruh kebaikan. Bisa masuk di dalamnya al-ibadah, as-salat, az-zikr, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Juga masuk di dalamnya as-shaum, berpuasa, al-hajj, dan ibadah haji, ataupun masalah lain dari al-akhlaqul karim. Semuanya itu masuk di dalam al-khairat, masuk di dalam thalabul ilm, masuk di dalam berbagai hal dari kebaikan yang sangat banyak yang mungkin sulit bagi kita untuk menghitung kebaikannya. Bercepat diri dalam kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Rakitlah kalian, semangatlah kalian kepada apa yang memberikan manfaat bagi kalian. Ila ma yanfa'uk, di sini ma adalah isim mausul dalam bahasa Arab, memberikan ifadah. Faidah adalah al-umum, seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan dunia dan terlebih dalam kehidupan akhirat. Hendaklah kita bersemangat ke arah sana, bersemangat dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu agama, karena sesungguhnya thalabul ilm itu adalah miftah kulli khair, merupakan kunci pembuka dari seluruh kebaikan. Tidak ada amalan ibadah yang melebihi akan keutamaan dari thalabul ilm. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berfatwa
bahwa thalabul ilm itu lebih anfa, lebih afdal, melebihi an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti misalkan salat tahajud, misalkan puasa Senin Kamis, itu kalah keutamanya dengan thalabul ilm. Bukan berarti di sini kita meremehkan amalan sunnah. Tidak, tetapi kalau disejajarkan dengan thalabul ilm, itu adalah masih kalah ikhwan fillah rahimahullah. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan kata beliau Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimahullah adalah karena thalabul ilmi itu adalah manfaatnya kepada seorang itu sendiri yang thalabul ilmi, dan juga bermanfaat bagi al-muslimun, bagi manusia secara umum. Karena dengan seorang thalabul ilmi itu akan mendapatkan faedah dari Al-Quran dan Sunnah, mendapatkan ahkam minal kitab wa sunnah, yang akhirnya dia akan berdakwah ila Allah tabaraka wa taala, akan memberikan manfaat umat dan kaum muslimin kepada apa yang dia cari. Adapun seorang yang melakukan ibadah nawafil, baik berupa salawat atau berupa siang atau berupa sedekah ataupun yang lainnya, itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Maka tidak berlebihan kalau para ulama mengutamakan thalabul ilm di atas ibadah an-nawafil. Kemudian kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Dikarenakan seluruh apa yang bisa kita lakukan, hatta sampai pada kesempatan hari ini, di waktu ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, di Masjid Ibnu Taimiyah ataupun Ma'had Darussalam, itu hal sebatas isti'anah, pertolongan min Allah tabaraka wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, bihidayatihi wa taufiq, dengan hidayah dan taufik dari, bukan karena usaha, bukan karena kemampuan kita sebagai manusia, bukan karena kekuatan kita, enggak, tapi karena isti'anah, dikarenakan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata, supaya kita ingat akan besarnya andil dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ikhwan fillah rahimahullah, di akhir hadisnya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, wala ta'jaz, dan janganlah kalian itu lemah, jangan melopro, jangan patah semangat. Seorang syabab, seorang pemuda itu harus mempunyai himmah yang alis, cita-cita yang tinggi, semangat yang membara, sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh para ulama, para al-muhadditsun min a'immatul hadis, dari imam-imam hadis, dari imam-imam sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka semangat di masa muda mereka dalam menuntut agama. Bahkan di antara mereka ada yang sempat atau tidak sempat untuk menikah, disebabkan sibuknya mereka menuntut ilmu agama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sampai tidak sempat mereka menikah dikarenakan mereka sibuk dengan ilmu agama. Sedemikian hebat sejarah dan biografi para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Seorang penyair pernah menyatakan di dalam bait syairnya, beliau menyatakan, fakun rajulan rijluhu fi sarah wa hammatu himmatihi fi sarai. Jadilah kalian itu seorang laki-laki yang kakinya itu nampak di atas bumi, tetapi cita-citanya tergantung di atas langit.
Masya Allah, menunjukkan, memberikan pelajaran dan nasihat kepada kita. Hendaklah seorang muslim, hendaklah seorang mukmin, hendaklah seorang talibul ilm, seorang syabun min syabab, seorang pemuda itu menjadi himah yang tinggi. Harus bisa, harus bersemangat dalam talabul ilm. Tidak ada hal yang menghalangi biidznillah taala antum menjadi alim minal ulama. Dikarenakan ikhwan fillah rahimakumullah bahwa ilmu agama itu adalah sesuatu yang besar. Dalam ayat dalam Al-Quran Allah menyatakan, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh aku akan memberikan kepada kamu qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Kata Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam dari Hijrah, Imam yang negeri Madinah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan yang berat itu adalah ilmu agama. Maka dengan beratnya ilmu ini butuh perjuangan, butuh semangat yang besar, butuh kekuatan, dan butuh waktu untuk kita bisa meraihnya dari sedikit demi sedikit. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka di sini nasihat dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hendaklah kita cepat-cepat diri dalam kebaikan. Di dalam syariat agama kita, al-musabaqah, berlomba, dan al-mubadarah, bercepat-cepat diri dalam kebaikan-kebaikan, itu telah ditunjukkan dalam beberapa dalil, di antara ayat yang kita bahas tadi. Juga dikatakan di dalam ayat atau dalam hadis yang sahih, dicerminkan dalam ibadah salat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk menggapai shaf yang pertama dalam salat, berlomba untuk menggapai shaf pertama di dalam salat, dikarenakan kemuliaan dan pahala yang sangat besar di dalam shaf tersebut. Bahkan seandainya pun kamu harus merangkak, namun di shaf yang pertama lakukan. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufir nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Beliau menyatakan, dan sebaik-baik shaf para laki adalah yang paling awal. Yang paling awal. Dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Sedangkan shaf yang paling jelek bagi seorang, yang paling baik bagi seorang wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Di sini nasihat, ada faedah dan pelajaran di sini, bahwa kita ini dilatih oleh agama kita itu untuk mubadarah, untuk bercepat-cepat dalam manfaat dan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan juga di dalam hal-hal yang lain, tidak boleh kita menunda perkara yang baik dalam talabul ilm, untuk memanfaatkan masa muda kita. Bagaimana banyak orang-orang yang telah menyesal, dan penyesalan itu adalah tempatnya di akhir, bukan di depan. Mereka menyesal kenapa dulu tidak menuntut ilmu, sekarang sudah tua. Kenapa dulu tidak mempelajari ilmu ini dan ilmu itu, sekarang sudah tidak mampu. Karena tidak bisa dipungkari bahwasanya di antara sebab yang akan menghantarkan seorang kepada kemuliaan di antaranya adalah masa muda, az-zakah, kecerdasan. Kalau kita lihat sejarah para ulama, hampir mayoritas mereka itu menjadi imam min a'immah daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka raih pada saat, dan mereka mulai dari saat mereka itu kecil, sehingga sejak kecil, sejak 6 tahun, 7 tahun, bahkan ditadrib, ditarbiyah anak-anaknya generasi salaf ridwanullahu alaihim ajma'in, 10 tahun sudah harus hafizul Quran. Tarbiyah mereka. Maka mereka dididik sejak umur kecil untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal kitabullah.
dihafal umur 7 tahun, bahkan mungkin dari 6 tahun mereka hafalkan waktu demi waktu, sehingga mereka itu kalau kita sejak melihat dan membaca biografi para ulama salaf qadiman wa hadithan, baik di waktu yang dulu dan sampai hari ini, kita akan dapatkan si fulan, si anu, Syekh fulan telah hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Syekh fulan telah hafal Quran sebelum umur 9 tahun. Masya Allah. Ini tarbiyah mereka. Karena seorang yang menuntut ilmu di masa kecilnya, di masa mudanya, hal-hal mungkin. Jadi mungkin agak suara ini terlalu bagus. Agak tersendat-sendat. Karena kata para ulama bahwa menuntut ilmu di masa muda itu sebagaimana memahat di atas batu, nggak akan pernah hilang dan sirna dari diri kita. Apa yang telah kita pelajari. Maka saya sarankan dan saya nasihatkan kepada ikhwan untuk punya semangat dalam menghafal Al-Quran Al-Karim dengan alangkah lebih baiknya, bahkan apabila kita hadir atau kita menjadi bagian daripada tullabul ilm yang mengisi markis narawih ahli sunnati wal jamaah dan ma'ahid pondok-pondok ahli sunnati wal jamaah untuk hifdzul Quran, untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim dan menghafal Al-Quran Al-Karim, itu tidak akan mampu dibandingkan dengan menghafal apapun dan ilmu apapun. Ada di antara para ulama salaf, orang tua mereka itu mengajak anak-anak kecil mereka kepada majelis para ulama, para ahli hadis, untuk mendengarkan hadis. Maka sebagian rawi hadis dan sebagian tabi'in ataupun sahabat itu ada pembagian. Ada sahabat kibar dan ada sahabat sigar. Ada tabi'in kibar dan ada tabi'in sigar. Sahabat yang besar dan sahabat yang kecil, atau tabi'in yang besar dan tabi'in yang kecil. Maknanya apa itu? Maknanya adalah sahabat kibar, itu maknanya mereka yang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu di masa mereka itu sudah, atau memberikan hadis itu di masa mereka itu sudah berumur cukup. Dikatakan sahabat yang sigar itu di antara mereka adalah yang memulai menuntut ilmu dan mendengar hadis dan meriwayatkan hadis, mendengar dari para syuyukh hadis itu di saat mereka masih kecil. Seperti Anas bin Malik berguru kepada Nabi, dan juga Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas yang dijuluki dengan Bahrul Ilm, lautan ilmu, itu mendengar hadis-hadis dari Nabi itu adalah di masa kecil. Maka riwayat Ibn Abbas ketika meriwayatkan hadis itu kebanyakan dari sahabat yang lain. Dari sahabat yang lain. Ini menunjukkan Ikhwan Fiddin rahimahullah tarbiyah sejak kecil, sejak dini. Hifdzul Quran dan hifdz menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian juga Ikhwan Fiddin rahimahullah, selain menghafal Al-Quran dan juga hadis Nabi, kita sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat di masa muda kita. Kita berusaha mempelajari akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita belajar tentang muamalah, kita belajar tentang akhlakul karimah, kita belajar tentang al-fiqh, kita belajar tentang berbagai permasalahan agama saat kita masih hidup. Ada cerita Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, termasuk seorang ulama yang sudah menonjol dan tersyahar di seluruh penjuru dunia, padahal waktu itu umur beliau masih muda. Ada cerita beliau mengarang tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamul Manan
itu pada saat umur yang sangat muda sekali. Berapa itu? 35 tahun. Diselesaikan tafsir itu berapa tahun? Diselesaikan menyusun tafsir itu hanya 2 tahun. Sehingga selesai di saat beliau itu berumur 37 tahun. Masya Allah. Sangat mudah sekali. Tapi bagaimana beliau bisa menghafal dan bisa menyusun tafsir yang sedemikian hebatnya, bahkan menjadi maragi seluruh manusia, bahkan umat kaum muslimin seluruh dunia dalam waktu hanya 2 tahun. Itu menunjukkan ada pelajaran di situ kuatnya ilmu beliau dari sejak masa muda beliau. Dan beliau mengarang kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Itu beliau karang pada saat umur 24 tahun. Kalau di sini mungkin baru SMA sebentar, langsung bisa mengarang, Masya Allah, Qawaid Al-Fiqhiyah yang menjadi maradi berbagai universitas dan pondok dan marakis ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Maka Ibn Sidin rahimahullah itu contoh dari para ulama dan contoh dari para salaf kita ridwanullah alaihi ajma'in. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan nasihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan cepatlah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ini ada isyarat kepada kita semua dan nasihat kepada kita semua, hendaklah kita ini bersegera untuk meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan kesalahan ataupun dosa. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hal itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan badiru bil a'mali salihah fatakunu fitanun kaqat'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya. Beliau menyatakan bersegeralah kalian kepada amalan saleh karena akan muncul fitnah yang sangat besar kepada kita. Sebagaimana fitnah itu menelannya malam yang sangat gelap atau terpotongnya malam yang sangat gelap. Di pagi hari seorang itu bisa menjadi seorang mukmin. Wa yusbihu kafir, pada sorenya dia sudah kafir. Kemudian dia sore dalam keadaan mukmin, kemudian di pagi hari dalam keadaan kafir. Yang dia itu adalah menjual agamanya dengan dunia, dengan perhiasan dunia. Di sini juga dalil kepada kita semua untuk mubadarah, untuk bercepat diri dalam amalan kebaikan, bercepat diri dengan amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan disebutkan oleh para ulama makna dari fitan di sini akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak kepada kita. Di antara bentuk dari fitnah itu adalah al-jahl, kebodohan.
kebodohan yang menimpa kaum muslimin di berbagai tempat adalah fitnah, dan obatnya adalah belajar. Obatnya adalah belajar dan datang kepada para ulama, datang kepada ahlul ilm, datang kepada para murid-muridnya para ulama, sehingga fitnah kejahilan yang ada pada dirinya itu hilang. Dan di sini di dalam thalabul ilm hendaklah seorang harus berhati-hati dalam mengambil ilmu agama, karena disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, al-isnadu min ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sangat periwayatan ilmu berupa Al-Quran dan hadis atau ilmu yang lain adalah sebagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama tersebut. Kita ambil ilmu ini dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama yang amanah kepada kaum muslimin, amanah yang benar-benar berikhlas dalam berdakwah dan menjaga keselamatan kaum muslimin. Di antara contohnya di hadzal asr terdapat para ulama kibar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau telah meninggalkan kita. Seperti Al-Syekh Ibn Utsaimin ataupun para ulama lain seperti Al-Syekh Rabi Ibn Hajar Al-Madkhali, kemudian Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Al-Albani, kemudian para ulama yang lain yang sangat banyak di Mamlakah Al-Arabiyah dan Saudiyah, atau para ulama yang lain di bilad Yaman seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Sawmi, Syekh Muhammad Ibn Abdul Al-Imam, wah banyak dari para ulama, dan di antaranya adalah Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Faqih Al-Zahid Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang insyaallah ta'ala tadi sampaikan kepada antum semua akan memberikan nasihat kepada kita semua, kepada thalabul ilm yang sangat berharga. Dan beliau termasuk imam, termasuk tu'tabar atau yu'tabar min a'immah, imam min a'immah ahli sunnah, termasuk imam dari imam ahli sunnah wal jamaah, seorang yang tawadhu, yang mempunyai dzul akhlaqul karim atau dzul akhlaqul karim, punya akhlak yang sangat mulia, seorang yang tawadhu, seorang yang faqih dalam berbagai disiplin ilmu, baik dari sisi akidah, baik dari sisi yang lainnya, terlebih dalam masalah fikih. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dan seterusnya kita mengambil ilmu dari mereka, dari para ulama dan orang-orang yang merupakan murid dari beliau rahimahullah ta'ala. Jam berapa ini? Mana kan dia? Jangan sampai nanti 12 ini. Disampaikan nanti ya, kalau terlalu panjang waktunya melebihi bisa. Seorang penyair Al-Imam Ibn Farid rahimahullah ta'ala pernah menyatakan dalam syair-syairnya yang sangat indah. Kata beliau,
dalam memberikan semangat pada tullabul ilm. Beliau menyatakan, "Idza kana yu'dika harbul masih wa fardul kharifi wa fardul syata wa yuhdika husnul zamanul rabi fa akhduka lil ilmi kulli mata." Kata beliau, apabila musim panas itu membuat kamu kepanasan dan membuat kamu susah, dan musim dingin itu membuat kamu kedinginan, juga indahnya musim semi itu membuat kamu terlena, maka katakan, kapan kamu akan mengambil ilmu agama? Maksudnya apa di sini kata beliau? Bahwa belajar thalabul ilm, mempelajari Al-Quran wa Sunnah, bifahmi salafil ummah, itu butuh pengorbanan. Belajar di Marafin Ahli Sunnah, terlebih markis yang mulia di sejarah salaf, Semani, butuh pengorbanan. Teriknya ataupun panasnya matahari itu tidak akan mempan bagi kita. Dinginnya musim dingin itu tidak akan berarti bagi seorang talibul ilm. Musim hujan atau musim kemarau ataupun apapun tidak akan berarti bagi kita, bagi seorang talibul ilm. Maka bagaimana para imam? Dahsyatnya mereka dalam talabul ilm. Mereka itu membelah lembah, menyisiri gunung, mengarungi samudera yang sangat luas hanya untuk kadang mendapatkan satu hadis dari seorang ahli hadis. Butuh perjalanan berbulan-bulan, butuh perjalanan yang sangat lama dan bekal yang sangat banyak. Tapi mereka sabar. Ada di antara mereka yang sampai kehabisan bekalnya itu minum air kencingnya sendiri sampai dimakan. Masya Allah. Ada di antara mereka itu yang sampai mengambil dan mencari makanan di tempat sampah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika beliau kehabisan bekal dalam ilmu, beliau pulang kerja. Kehabisan lagi, sudah dapat bekal, balik lagi menuntut ilmu. Kehabisan lagi, pulang lagi kerja dulu. Sang beliau kadang harus mengambil inap, yakni anggur yang sudah ada di tempat sampah, sudah membusuk. Itu mereka ambil hanya sekedar untuk menguatkan badan ini untuk bisa mengambil ilmu kitab dan sunnah. Ini yang akan memberikan faedah kepada kita. Maka di sini nasihat dari Ibnu Farid rahimahullah taala dan juga dari ayat dan hadis yang diberikan yang telah kita bahas tadi merupakan hal yang sangat berarti bagi kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi nasihat bagi kita semuanya dan berikan kebaikan bagi kita untuk kembali dan terus bersemangat dan menggunakan waktu luang kita dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Wal aku minkum kalau ada kesalahan, kekurangan dari kelemahan ilmu yang ada pada kita. Wa ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.